Kabarnya pemerintah Indonesia berencana untuk menghapus guru honorer dan PNS yang ada di instansi mulai tahun 2023 nanti. Perlu diketahui pemerintah tidak spontan menghapus pegawai negeri sipil PNS akan tetapi melakukannya secara bertahap dengan mengurangi kuota rekrutmen. Kemudian penghapusan tenaga honorer penyebabnya karena jumlah tenaga honorer yang jumlahnya kian melonjak. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenparp, Alex Denny mengungkapkan, wacana ini sudah lama ada sejak tahun 2005 lalu. Alasannya saat itu berdasarkan data hasil inventarisasi, jumlah honorer tahun 2005 mencapai 900.000 orang. Bukan tanpa solusi, pemerintah menjelaskan sebanyak 860 tenaga honorer telah diangkat menjadi PNS. Meski bersisa hal itu bukan tanpa sebab, mereka yang tidak lolos pengangkatan penyebabnya karena tidak memenuhi kriteria. Berdasarkan pendataan ulang Kemenparp tercatat ada pembengkakan jumlah honorer yang mencapai 600 ribuan orang. Membengkaknya jumlah PNS itu melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014. Pada pokoknya muatan peraturan tersebut mengelompokkan ASN menjadi dua kategori yaitu P3K dan PNS. Rencananya tahun 2023 pemerintah tidak memperbolehkan ada tenaga honorer di instansi pemerintahan. Alex Denny menjelaskan kembali wacana pemerintah mentransformasi sistem birokrasi berdampak pada berkurangnya jumlah ASN secara bertahap. Kemudian ia menjelaskan dari 4,2 juta ASN hampir 38% berstatus sebagai pelaksana dan 36% adalah guru dan dosen, 14% sebagai tenaga kesehatan dan sisanya sebanyak 10% adalah pejabat struktural. Rencananya dalam jangka waktu 5 tahun pemerintah akan mengurangi jumlah pejabat pelaksana sebanyak 40%. Transformasi digital akan berdampak kepada PNS yang jabatannya sebagai pelaksana. Implementasi transformasi digital akan diawali dengan program upskilling atau reskilling. Tujuannya agar ASN meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pekerjaan strategis. Selanjutnya apabila ada ASN yang berstatus pelaksana pensiun maka tidak ada proses penggantian. Terakhir Alex menyampaikan pemangkasan jumlah ASN bertujuan agar kerja pemerintahan lebih efektif melalui platform digital. Pemerintah menyampaikan jika melakukan pengangkatan CPNS sebanyak 737.000 guru anggaran yang diperlukan akan mencapai 40 triliun rupiah. Nilai itu dinilai sangat besar bahkan lebih besar dari APBN Kementerian tahun lalu. Dampaknya kementerian terkait akan mengalami defisit dan tidak bisa melaksanakan program kerja lainnya. Untuk itu agar jumlah guru dapat menutup guru yang sudah pensiun, pemerintah mengambil langkah untuk mengambil tenaga pendidik dengan perjanjian kerja atau yang sering disebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Akan tetapi metode itu pun bersifat fungsional artinya kuota yang dibuka menyesuaikan jumlah guru yang pensiun. Selanjutnya Sekjen Ditjen GTK menyatakan kekosongan guru PNS kelak tidak bisa ditutup dengan perekrutan guru garis depan untuk mengisi kekosongan di daerah terpencil dan terluar. Terakhir pemerintah mengatakan skema pengangkatan dan perekrutan PNS tahun 2023 belum mutlak. Alasannya pembahasan antar kementerian perlu mematangkan. Namun, tetap masih ada kesempatan untuk guru honorer menjadi ASN. Dengan catatan guru honorer yang akan mendaftar tersebut memiliki syarat berijazah S1 atau D4. Demikian informasi tentang alasan pemerintah hapus guru honorer dan PNS di 2023.